Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dan sidang dewan yang terhormat, perlu kami informasikan, sampai saat ini dari 45 orang anggota dewan yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 27 orang. Berdasarkan ketentuan sahnya rapat quorum telah terpenuhi dan rapat paripurna hari ini dapat diteruskan dengan terakhir ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang paripurna dewan hari ini, Senin 21 Juni 2021, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara-saudara sidang dewan yang terhormat, perlu kami sampaikan bahwa acara pokok rapat paripurna dewan hari ini yaitu laporan komisi-komisi DPRD Kabupaten terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten tahun anggaran 2020. Untuk mempersingkat waktu, segera kami masuk pada acara dimaksud. Komisi-komisi akan melaporkan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten tahun anggaran 2020 yang telah dibahas oleh komisi-komisi DPRD. Untuk itu, secara bukan kesempatan pertama, kami berikan kepada Komisi 1 untuk menyampaikan laporannya. Kami persilakan. Saudara-saudara dan sidang dewan yang terhormat, telah kita dengarkan bersama laporan komisi-komisi DPRD hasil pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten tahun anggaran 2020. Kepada semua komisi kami ucapkan terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa laporan komisi-komisi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten tahun anggaran 2020 segera akan dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten besok pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang serbaguna DPRD Kabupaten. Untuk itu, kepada semua anggota Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah, kami berharap mempersiapkan diri untuk hadir di dalam rapat Badan Anggaran tersebut. Saudara-saudara sidang dewan yang terhormat, dengan demikian selesai sudah acara rapat paripurna dewan hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan dengan tekun mengikuti jalannya rapat paripurna dewan hari ini sampai dengan selesai. Untuk itu, dengan beriring ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten hari ini Senin 21 Juni 2021 kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Billahi taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MDD, tadi kita telah melaksanakan sidang paripurna, yaitu laporan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2020. Tadi dalam paripurna dihadiri oleh Wakil Bupati Bapak Suroto SE, begitu juga dengan SKPD dan anggota DPRD dihadiri secara quorum. Kemudian yang memimpin paripurna tadi kebetulan saya sendiri, karena memang tadi pagi saya ditelepon oleh ajudan ketua bahwa
baru kurang fit. Memang ketika kurang fit seperti ini baiknya memang istirahat kan, seperti itu, karena memang biar fit kembali gitu. Mungkin ya terlalu banyak kegiatan Pak Ketua, akhirnya tadi ajudan bilang kurang fit dan saya disuruh memimpin. Dari laporan komisi-komisi tadi ada 4 komisi, komisi 1, komisi 2, komisi 3, dan komisi 4. Komisi 1 dibacakan oleh Saudara Eko Muji Soeharto SH, kemudian komisi 2 dibacakan oleh Saudari Asita SE, kemudian komisi 3 dibacakan oleh Amelia Suciani SE, dan komisi 4, komisi terakhir yang dibacakan oleh Saudara Tono. Saya ingin menyimpulkan terkait pandangan komisi-komisi, sekalipun tidak akan saya bacakan seluruhnya, tapi beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah komisi 1, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sragen. Salah satunya adalah usulan kebutuhan pegawai di pemerintah Kabupaten Sragen perlu diupayakan ke pemerintah pusat agar rasionalisasi kebutuhan pegawai di Kabupaten Sragen betul-betul terpenuhi. Kemudian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen. Mekanisme pendapatan dari sektor pajak perlu ditingkatkan agar PBB yang berasal dari sumber desa bisa lancar tanpa ada permasalahan. Di antara dari Kesbangpol, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen, yaitu diantaranya sosialisasi aturan dan sosialisasi perda kepada masyarakat tetap dijalankan agar masyarakat paham aturan dan dapat menumbuhkan kesadaran bermasyarakat yang paham dan taat aturan. Dan kemudian ada lagi dari Komisi 1, yaitu terhadap camat-camat se-Kabupaten Sragen, capaian kinerja perangkat desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa agar tepat waktu dan tepat sasaran. Kemudian yang terakhir dari Komisi 1 yang saya bacakan ini adalah pelaksanaan pembangunan baik dari anggaran dana desa maupun BKK semoga bisa menumbuhkan semangat gotong royong dan swadaya masyarakat. Nah, itu Komisi 1. Kemudian dari Komisi 2 diantaranya, saya akan bacakan semuanya, tapi poin-poin penting yang saya kira perlu saya sampaikan. Dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, pasar adalah salah satu penyumbang pendapatan asli daerah yang cukup besar dari distribusi tiket pasar, maka dari itu harus ditingkatkan dalam penerapan e-retribusi, dan pasar harus selalu menyediakan fasilitas yang memadai untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Kemudian dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yaitu Dinas Pertanian agar mengikuti dan mengawasi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi bersama dinas terkait supaya bisa tepat sasaran sampai ke tingkat petani. Kemudian dan Ketahanan Pangan dimohon selalu memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada para petani, baik pendampingan penanggulangan hama tanaman maupun pendampingan yang lain yang berhubungan dengan ketahanan pangan. Untuk PDAM Tirtonegoro, yaitu pendapatan yang diperoleh di PDAM diharapkan untuk bisa melayani kembali kepada masyarakat karena air adalah sebagai kebutuhan pokok bagi masyarakat Sragen. Kemudian untuk PD BPR Joko Tingkir, dividen yang disetorkan agar ditingkatkan dengan korelasi dan inovasi program sebagai bentuk produk guna menarik nasabah baik debitur maupun kreditur. Kemudian untuk PD BPR Syariah Sukowati Sragen, dividen yang disetorkan walau mengalami penurunan harus ditingkatkan ke depannya. Dan PD Percetakan dengan pendapatan yang sudah mengalami untung dan disetorkan ke PAD untuk dipertahankan dan ditingkatkan
pelayanannya. Ini untuk Komisi 2. Sekarang untuk Komisi 3, yaitu Bapeda Kabupaten Sragen. Saran dan catatan untuk Bapeda Kabupaten Sragen diantaranya perencanaan program dari Bapeda Litbang agar mengutamakan skala prioritas terhadap program kegiatan yang memang menjadi real masyarakat dan yang bersifat mendesak. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sragen. Komisi 3 menyarankan agar program pembangunan jalan baik dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar lebih ditingkatkan sehingga menghasilkan kualitas pembangunan yang lebih baik. Terakhir dari Komisi 3 yang bisa saya sampaikan adalah dengan masih adanya jalan yang rusak di Kabupaten Sragen, maka pembangunan infrastruktur ke depan agar diprioritaskan terhadap jalan maupun jembatan yang termasuk kategori rusak berat. Nah, ini saran dan beberapa saran dan pendapat dari Komisi 3. Sekarang pendapat, saran, dan harapan dari Komisi 4, yaitu 3 prinsip utama, yakni profesional, transparan, dan akuntabel harus selalu ada dalam tata kelola pemerintahan yang modern, bersih, dan berwibawa, dan tidak sekedar semboyan saja, tetapi harus diwujudkan dengan kenyataan. Untuk RSU, agar ditingkatkan pelayanan di RSUD Sragen. Kemudian Dinas Sosial Kabupaten Sragen, perbaikan data DTKS dan melibatkan tim survei sampai tingkat RT karena terindikasi banyak yang mampu dan kerabat petugas dimasukkan, mulai dari kerabat RT, bayan, dan lurah. Kemudian Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen, catatannya adalah perlu adanya koordinasi dengan KONI dalam menganggarkan anggaran untuk olahraga secara detail, agar anggaran untuk olahraga betul-betul bisa merata sesuai dengan jenis olahraga yang ada di Kabupaten Sragen, supaya semua jenis olahraga bisa berkembang dan menghasilkan atlet yang berprestasi dan bisa membawa nama baik Sragen. Untuk Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, dimohon bisa memperjuangkan masyarakat yang ingin transmigrasi di tempat yang bagus dan tanah subur. Kemudian untuk bagian kesejahteraan rakyat Seda Kabupaten Sragen, untuk bantuan tempat ibadah harap bisa merata menyentuh semua masjid, gereja, dan lain-lain. Kemudian untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen, agar meningkatkan mutu pendidikan, dan karena banyak sekolah dasar negeri kalah mutu dengan swasta sehingga SD tersebut kurang murid. Demikian saran, pendapat, dan harapan dari komisi-komisi yang tidak saya bacakan semua, tetapi poin-poin penting saya bacakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadikan satu pertimbangan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sragen untuk ke depan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like and subscribe. Billahi taufik ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.